Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari senyawa turunan benzena. Benzena memiliki rumus C6H6 dalam bentuk siklik segi 6, di mana kedudukan C-nya ada 6 dan hidrogennya ada 6. Jadi dia dalam bentuk segi 6. Untuk rangkap duanya, karena dia berbentuk siklik mengalami resonansi, sehingga dia bisa dibuat dalam bentuk lingkaran. Jadi untuk menggambar struktur dari benzenanya itu kita buat segi 6, di mana segi 6-nya itu diberi lingkaran di bagian tengahnya. Selanjutnya untuk benzena monosubstituen itu maksudnya satu atom H diganti oleh gugus yang lain, oleh beberapa gugus fungsi yang lain. Jadi ini disebut dengan nama UPEC, di mana nama UPEC-nya itu substituennya ditambah dengan benzena. Sebagai salah satu contoh, misalkan salah satu atom H-nya diganti dengan COOH, maka namanya akan berubah dari benzena menjadi asam benzoat. Selanjutnya, jika salah satu gugusnya diganti dengan SO3H, maka berubah menjadi asam sulfonat. Jadi benzenanya berubah nama menjadi asam sulfonat. Kemudian kalau diganti dengan CHO dari turunan aldehid, maka berubah nama menjadi benzaldehida. Kemudian jika salah satu gugusnya atom H diganti dengan gugus NH2, maka berubah menjadi anilin. Selanjutnya, jika salah satu gugusnya dirubah menjadi OH, maka benzenanya berubah nama menjadi fenol. Kemudian bagaimana kalau dirubah menjadi CH3, maka namanya akan berubah menjadi toluena. Selanjutnya jika dirubah menjadi NO2, maka namanya adalah nitrobenzena. Dan yang terakhir, jika salah satu gugusnya itu diganti oleh X. X ini adalah unsur F, Br, Cl dengan I dari golongan halogen, maka namanya adalah halobenzena. Materi selanjutnya, benzena bisubstituen. B berarti ada dua atom H pada gugus benzenanya dari C6H6 itu diganti dengan gugus fungsi yang lain. Maka di sini ada tiga posisi penamaan yang harus kalian ketahui, dimana misalkan kasih simbol untuk X itu adalah gugus fungsinya, sedangkan Y itu adalah cabangnya. Sebagai contoh yang pertama, misalkan ada gugus benzen, kemudian X dan Y-nya itu posisinya berdekatan di posisi 1 dengan 2, maka ini disebut dengan orto, dituliskan dengan kata orto di depan, atau boleh kalian simbolkan dengan huruf O kecil di bagian depannya. Kemudian jika X dan Y, gugus fungsi dan cabangnya itu selisihnya 1, maka diberi kata meta atau diberi simbol M kecil di bagian depannya. Kemudian yang ketiga, manakala jarak antara X dengan Y itu pada posisi 1.4, jadi selisihnya ada 2 hidrogen, maka posisinya adalah para. Jadi selain ditulis orto, kita bisa tuliskan juga 1.2 untuk orto, kemudian untuk meta kita tuliskan 1.3, dan untuk para karena dia diganti di posisi 1.4, maka dituliskan 1.4. Selanjutnya untuk gugus fungsi prioritas. Jadi manakala terdapat 2 atau lebih gugus fungsi, maka ada yang sebagai cabang, ada yang sebagai gugus fungsi. Nah, untuk COOH, SO3H, dan CHO itu tidak bisa menjadi cabang. Jadi dia harus menjadi gugus fungsi. Yang menjadi gugus fungsi itu adalah CN, OH, NH2, kemudian R atau gugus metil, NO2, dan juga gugus halogen. Nah, ini bisa menjadi cabang. Nah, namanya itu akan berubah jika dia menjadi cabang. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi ketika dia menjadi cabang, untuk CN namanya itu adalah siano. Kemudian OH ketika dia menjadi gugus fungsi fenol, ketika cabang dia akan menjadi hidroksi. Demikian juga anilin NH2, ketika menjadi cabang dia akan menjadi amino, kemudian CH3 akan menjadi metil, NO2-nya dia akan menjadi gugus nitro. Kemudian untuk X yang terdiri dari F, kemudian ada Br, ada Cl, ada I, maka dia diberi akhiran O, fluoro, bromo, kloro, dan iodo.
Jadi yang perlu kalian ketahui di sini bahwa nama cabangnya semakin ke kanan, semakin ke arah panah kanan, maka gugus-gugus tersebut lebih mudah untuk menjadi sebagai cabang. Jadi gugus fungsinya semakin ke kanan, dia akan lebih mudah menjadi cabangnya. Itu yang harus kalian pahami untuk materi ini. Kan contoh soal. Misalkan yang pertama ada CL dengan OH. OH itu lebih prioritas daripada CL sesuai dengan deretnya tadi. Maka OH dia akan menjadi gugus fungsi. Gugus fungsinya berarti di sini adalah fenol. Maka dia diberi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. CL-nya ada di nomor 4. Nah, karena CL-nya di sini nomor 4, maka kloronya itu berada di posisi nomor 4. Maka Pak tuliskan 1,4 klorofenol. Jadi 1,4 ini juga bisa juga kalian tuliskan sebagai para. Jadi bisa dituliskan para klorofenol atau disimbolkan dengan P kecil. P klorofenol. Untuk contoh soal berikutnya, ada OH dan COOH. Nah, kita ketahui bahwa COOH itu dia lebih prioritas untuk menjadi gugus fungsi daripada gugus OH. Nah, di sini otomatisnya OH tidak boleh jadi fenol seperti contoh soal yang pertama. Maka OH-nya dia menjadi cabang hidroksi. Yang menjadi gugus fungsinya adalah asam benzoat. Nah, kita beri nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita taruh kata asam 1,2, kemudian OH-nya diganti dengan hidroksi karena dia cabang, kemudian benzoat karena asam benzoatnya adalah gugus fungsinya. Atau asam ortohidroksi benzoat, atau bisa juga ortonya itu kalian singkat asam O kecil hidroksi benzoat. Nah, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Di sini ada dua gugus CH3 dan gugus I. CH3 itu lebih prioritas untuk menjadi gugus fungsi daripada unsur I, karena unsur I termasuk dalam golongan halogen. Maka nomor satunya disimbolkan dari CH3 2, 3, 4. I di posisi nomor 4. Maka tulisnya 1,4 iodo toluena. Jadi gugus fungsi CH3-nya adalah toluena. Jadi para iodotoluena atau paranya bisa disingkat juga dengan P kecil. Jadi P iodotoluena. Soal terakhir, NH2 dengan Cl2. NH2 lebih prioritas untuk menjadi gugus fungsi. Makanya dia bukan amino tetapi dia anilin. Kita kasih nomor 1, 2, 3. Berarti 1,3 kloroanilin. Karena Cl-nya berada di atom C nomor 3. Posisi 1,3 bisa disebutkan juga dengan meta. Berarti metakloroanilin. Atau metanya disingkat dengan M kecil. Nah, kalau posisi bensenanya diganti oleh 2 atau lebih atom H dengan gugus yang lain. Jadi disebut dengan trisubstituen atau lebih. Posisi trisubstituen ini dinyatakan dengan angka. Jadi berdasarkan gugus fungsinya itu nomor 1, kemudian cabangnya kita beri angka. Di sini ada CH3-nya ada 3. Nah, karena tidak ada gugus fungsinya, maka kita kasih nomor yang paling dekat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor satunya dari sebelah kiri. Jadi ini namanya karena dia cabang metil semua, jadi 1 ada di angka 2 juga dan juga ada di angka 3 untuk gugus CH3 atau gugus metilnya. Maka di sini bisa Pak tuliskan 1,2,4 karena ada 3 metil, kita tuliskan trimetil. Karena dia berikat pada gugus benzena, maka kita tuliskan trimetil benzena. Nama lengkapnya 1,2,4 trimetil benzena. Itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi ada 3 substituen yang diganti. Nah, soal selanjutnya ada 3 substituen di mana 2 substituennya Br, kemudian 1 substituennya itu OH. Gugus OH itu lebih prioritas daripada unsur bromo Br. Maka dia adalah gugus fungsinya. Jadi OH di sini gugus fungsinya berarti dia bukan hidroksi tetapi dia sebagai fenol. Namanya akan berubah menjadi fenol. Karena OH adalah gugus fungsi diberi nomor 1, di sini simetris ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, mulai dari sebelah kiri. Maka BR-nya ada di posisi nomor 3 atau nomor 5, nomor 3 dan nomor 5. Nah, berarti nama lengkapnya di sini bisa dituliskan 3,5 karena ada 2 bromo, kita tuliskan kata di bromo dan gugus fungsinya adalah fenol. Jadi tinggal kita tambahkan bagian akhirnya adalah fenol. Nah, untuk soal berikutnya,
Di sini ada 4 substituen yang diganti. Ada NO2-nya sebanyak 3, CH3-nya sebagai cabang. Nah, CH3 lebih prioritas daripada NO2, maka CH3 sebagai gugus fungsinya dan NO2-nya itu sebagai cabang nitro. Kalau CH3 gugus fungsi otomatis namanya adalah toluena seperti Pak jelaskan di depan. Nah, di sini tinggal kita kasih nomor. Karena nomornya simetris, maka NO2-nya itu terletak pada nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Karena ada 3 nitro berarti trinitrotoluena. Selanjutnya ada beberapa kegunaan senyawa benzen yang harus kalian pelajari. Untuk fenol kegunaannya itu sebagai desinfektan, cairan pembersih karbol, cairan pembersih lantai. Kemudian benzaldehid digunakan sebagai zat warna diaso pada pakaian. Ada anilin digunakan sebagai pengawet. Ada senyawa toluen sebagai bahan baku plastik dan peledak, dan natrium benzoat sebagai obat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.